Sejatinya negeri ini, bumi ini, tanahnya kaum petani. Tapi kenapa anak petani gak mau menanam padi? Kenapa anak muda gak mau jadi petani? Yo yo yo, besok kita makan apa? Apa? Hey hey hey, besok kita makan apa? Apa? Hey anak muda, semaikan niatmu, tetapkan langkahmu, ayunkan cangkulmu. Tanah ini, bumi ini, memanggilmu. Negeri ini mengharapkan karyamu untuk membangun Indonesia. Demi Indonesia membangun. Mbah, kopi yang mbak mawon, boten wonten rencang nggih. Ora ono. Lah, putrane padha teng pundi, Mbah? Ada kerja nang kutho e. Lah, mboten nerasaken dados petani, Mbah. Yo isin dadi petani, Mbak. Oh, nggih. Monggo Mbah lajeng nggih, Mbah. Ya, ndereke, Mbak ya. Nggih, matur nuwun, Mbah. Jadi petani itu keren. Jadi petani itu keren. Jadi ingat pernah lihat petani seperti mbahnya tadi. Kasihan juga ya petani-petani kita makin menua. Lah kalau mbahnya sudah nggak kuat, terus pensiun, siapa yang akan garap tanah mereka? Siapa yang akan melanjutkan jadi petani? Anak-anak mereka milih bekerja di kota. Ya cari kehidupan yang lebih baik lah ya. Kalau gitu nggak bisa disalahin juga sih. Tapi masalahnya kalau gitu nggak ada yang mau jadi petani, nggak ada yang nanam padi. Lah besok kita mau makan apa? Loh. Aduh. Berat ya? Iya. Ya. Aduh. Berat banget ya. Makasih, Mbak. Nih, sini apa tuh, Mas? Berat banget. Ini Beras kok? bukan, Mbak. Ini gabah. Oh, lah beli di mana gabahnya ini? Kok beli? Ini hasil panen saya sendiri, Mbak. Loh, Masnya berarti nanam sendiri? Lah, mau bagaimana lagi? Saya kan punya lahan. Punya lahan sawah. Kalau Masnya punya lahan sawah, Masnya nanam sendiri, berarti Masnya petani dong? Ya apalagi kalau bukan petani, masak koki. Oh, Masnya masih muda ini petani toh? Iya, Keren. Lah ini Masnya mau dibawa kemana nih? Itu Mbak ke penggilingan. Tadi kan ada orang mau pesan beras. Ini kan kebetulan stok di rumah kan habis. Oh, iya. Monggo Mas, ayo tak bantu aja. Ya, kan Mbak. itu jalannya rada Agak ngerunjal sedikit betul. ini. Ayo kita bantu aja. Yuk didorong aja. Maaf ya, Mbak. Yo. Tolong dibantu. Nah. Oke, mantap. Udah bisa, yuk naikin, Ya. Mas. Nah, wis. Bentar. Jalan aja. Ya. Mari Ayo, ya, Mbak. hati-hati yuk. Ini namanya penggilingan padi teman-teman. Ternyata mesinnya nggak cuma satu. Nah, jadi tahu kan proses dari padi sampai jadi nasi di piring itu panjang banget ternyata. Makanya jangan nyanyiain nasi kita ya, oke? Halo Mas. Mari, Mbak. Tadi aku habis lihat-lihat di penggilingan nih. Ya, Bu. Iya, tadi aku ngambil banyak gambar di sini. Nah Mas, aku mau nanya nih sebelumnya, Masnya kenapa sih kok milih jadi petani?
Yang pertama saya jadi petani itu seneng Mbak. Terus yang kedua itu hobi. Terus yang ketiga kan saya lulusan dari Fakultas Pertanian. Oh, jadi Mas ini adalah calon generasi penerus petani-petani yang sekarang itu ya Mas ya? Ya bisa dibilang seperti itu Mbak. Keren. Masnya masih muda. Boleh lihat gambar-gambarnya gitu nggak sih Mas kegiatannya? Oh boleh Mbak. Ini dia. Rumah Mas Febri ini di Dusun Jatisarono, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Bergabung dengan kelompok Tani Sri Jati bersama 54 anggota lainnya menanam padi dengan sistem pertanian organik. Wah, ini nih patut diacungi jempol. Karena budidaya padi organik berarti telah memenuhi syarat ramah lingkungan. Tanah sawah tidak rusak karena pupuk kimia. Dan yang penting lebih sehat bagi tubuh manusia. Sip lah. Mas Febri pasti sudah menerapkan ilmu pertaniannya. Lah kan gelarnya sarjana pertanian. Hehehe. Dari 1 hektar sawah, Mas Febri panen 8 ton gabah kering. Kelompok Sri Jati mela beli beras organik produknya dengan merek JOS. JOS singkatan dari Jatisarono Organik Sehat Sejahtera. Wih, dari mereknya aja udah nunjukin kalau organik ini bikin sehat dan sejahtera. Sip. Halo Mas Arya. Halo Mbak Caca. Nah, Mas Arya ini kan masih muda. Iya. Terus katanya Mas Arya ini sarjana ekonomi, betul nggak? Betul. Nah, Mas Arya kenapa sih kok milih jadi peternak sekarang loh? Ya, makna sebetulnya yang ingin diperjuangkan adalah untuk menyediakan pangan untuk orang lain. Dan bagi kita semua dan tim, bahwasanya untuk memberi makan ke dalam perut orang itu suatu kemuliaan buat kita. Apalagi kita di Indonesia. Betul. Matahari bersinar terus, artinya di situ sektor pangan sangat mendukung. Nah, terus di sini tuh kan namanya bengkel sapi ya Mas. Nah, bengkel itu kan biasanya identik sama otomotif, motor, mobil gitu. Kenapa kok sapi ini ada bengkelnya loh? Bengkel itu kan memperbaiki sesuatu yang awalnya rusak jadi benar, yang awalnya baik jadi lebih baik lagi. Nah ini makna perbaikan itu yang kita mau sampaikan, tetapi di sektor peternakan. Tapi selain proses budidaya, sebetulnya yang ingin kita bangun dari bengkel sapi ini adalah terkait untuk inovasi dan edukasi, Mbak. Inovasi itu kayaknya di sini tuh ada yang namanya burger sapi. Ya, nah, betul. apa sih Mas burger sapi itu? Nah, itu salah satu bagian dari inovasi pakan kita. Nah, mungkin lebih enaknya, lebih jelasnya itu lihat di dalam kandang. Kita lihat langsung. Boleh. Ayo Mas. Ya. Peternak yang biasanya tersita waktunya buat cari hijauan pakan setiap hari, sekarang udah ndak lagi loh. Ini karena adanya inovasi pakan ternak yang lebih lengkap gizinya dan dapat disimpan lama. Sapi gemuk, peternak pun senang. Jadi burger sapi itu sebenarnya bahasanya itu menerjemahkan bahasa fermented complete feed atau pakan komplit yang terfermentasi. Burger sapi ini masih kurang satu, ini rumput. Ya, itu dicampur jadi satu. Rumput sama konsentratnya ini dicampur jadi satu. Wah, asik juga ya jadi peternak. Ayo, kejarlah daku, kau kutangkap. Hehehe. Mungkin ada pesan buat teman-teman anak muda yang pengen mulai menjadi peternak Mas dari Mas Arya. Yang paling penting adalah sinergi. Karena untuk membangun satu lingkup bisnis ini, kalau kita ada sinergi, mulai dari bahan baku pakan, supply bibitnya, lalu pasarnya mau dijual kemana, off-takernya, lalu cara budidayanya. Nah, ini jadi salah satu kunci untuk bisa mengakselerasi proses bisnis itu.
Ternyata jadi peternak itu nggak sulit-sulit banget loh, asal mau belajar manajemen dan teknologinya. Monggo, tertarik nggak jadi peternak? Habis lihat sapi dan kambing, sekarang pengen lihat yang seger-seger ah. Ikan, wih banyaknya. Halo Pak Sri. Oh, halo Wah. Mbak Ca. Pak Sri, kalau menurut Pak Sri sendiri, gimana sih minat anak muda terhadap dunia budidaya ikan sekarang tuh? Bagus Mbak, mulai sejak tahun 2000 saya pelihara ikan itu sudah mulai anak muda semua. Jadi sebelum tahun 2000 itu orang tua saya dan generasi sebelumnya itu memang sudah sepuh-sepuh. Terus sejak mulai saya itu anak muda yang lulusan SMA enggak banyak yang merantau. Hampir semuanya ke ikan. Dan sampai sekarang yang semuanya dulu pemuda itu udah tua-tua seperti saya ini. Lah, sudah punya anak, sudah anaknya sekarang bisa kuliah. Dari budidaya ikan bisa nguliahin ya Pak ya? Nggih, Nah bisa. itu nih pesan buat teman-teman anak-anak muda yang mungkin sekarang pengen mulai Pak budidaya ikan. Perikanan sampai saat ini, saya membuktikan sendiri. Saya itu nggak punya hasil selain dari ikan. Murni 100% dari hasil perikanan ini yang untuk hidup. Ya bisa bikin rumah, misalnya beli mobil, umroh atau daftar haji Semua itu dari bisa. perikanan ya Pak dari ya? perikanan. Selain itu makan ikan bikin sehat, bikin pinter juga. Bersama 43 anggota kelompok Minaraya yang dipimpinnya, berhasil mengelola omset miliaran rupiah per tahun. Wah, gede juga ya omsetnya. Kelompok pun menerapkan inovasi teknologi budidaya ikan terkini, sehingga meski luas lahan kolam tetap, tapi hasilnya meningkat. Ayo pemuda harapan bangsa, jangan mau kalah dari Pak Sri dan kawan-kawan. Dari budidaya ikan bisa hidup sejahtera loh. Dari Kabupaten Sleman, kita ke Kabupaten Gunung Kidul ya. Yuk cus. Ya, wilayah Gunung Kidul dikenal gersang. Airnya susah, apalagi saat musim kemarau panjang. Tapi ternyata nggak semuanya loh. Lah ini di desa Pampang Palian ada air, ada lahan melon lagi. Yuk tangkap satu. Oke. Alhamdulillah, aku dapat melon nih. Makasih ya Pak. Itu melon saya, Mbak. Beh, mau dibalikin Pak? Lah iya toh. Tapi saya harus ngobrol dulu nih sama bapaknya, nanti baru tak balikin. Boleh. Tapi ini suasananya panas. Kita mending ke sana aja dulu. Wah, bener Pak. Ayo Pak, ke sana aja Pak. Nah Pak, sebenarnya selain ngobrolin soal melon ini Pak. Ntar. Jangan Pak. Jadi Yang masih saya manggilnya muda, Mas aja. Oke, lebih Mas. enak didengarnya. Nah, tadi saya sebenarnya nggak mau diskusi soal melon ini, Mas. Iya. Tapi saya tuh penasaran sama baju di belakang tuh tulisannya tuh Millennial Farmers. Apa sih, Mas? Oh, Millennial ini. Farmers ya. Millennial Farmers jadi gini. Kami di Pampang membuat satu kelompok tani yang beranggotakan anak-anak muda. Jadi petani milenial Pampang. Itu kami tergabung di Petani Milenial Pampang mulai tahun 2018. Kalau sejarahnya kami yang pertama di Gunung Kidul. Dan alhamdulillah ini sudah bisa menginspirasi dan sekarang sudah muncul 28 kelompok tani milenial di Gunung Kidul. Kami melakukan penjualan produk pertanian dengan konsep agrowisata. Makanya ini ada Agro Milenial Pampang. Gunung Kidul ini kan biasanya terkenalnya itu gersang, Ya. airnya susah. Nah, kalau di sini gimana nih kok bisa tumbuh subur ini melon-melonnya? Ya, melon seperti ini ternyata apa yang ditanam di Gunung Kidul akhirnya memunculkan rasa yang jauh lebih manis dibandingkan daerah lain karena
kurangnya air tadi, bukan kurangnya air, tapi kita bisa mengatur bagaimana penyiramannya tadi. Dengan lahan yang kering di Gunung Kidul, dengan kapur yang lebih tinggi di Gunung Kidul, memunculkan semangka yang sangat manis sekali, melon yang sangat manis sekali. Nah mungkin pesan buat teman-teman anak-anak muda di luar sana yang pengen mulai bertani. Petani itu bagi kami adalah sebuah profesi. Kami membuat profesi petani itu lebih bergengsi. Artinya ternyata dengan bertani secara konsep modern seperti ini, ternyata hasilnya juga melebihi dari apa yang pernah kami dapatkan di perantauan. Kami juga dulunya adalah bekerja di perusahaan, ya profesional bekerja di perusahaan. Kami akhirnya pulang ke kampung kami mulai bertani dan ternyata hasilnya sangat signifikan sekali. Ya bisa mengimbangi lah, minimal bisa mengimbangi apa yang kami dapatkan di luaran sana. Walaupun baru 3 tahun berdiri, konsep pertanian modern agrowisatanya bisa menginspirasi pemuda lain seantero Gunung Kidul untuk tertarik bertani. Coba hitung sendiri, dari satu kelompok petani milenial jadi 28 kelompok. Kalau misalnya satu kelompok anggotanya 30 orang, lah 30 kali 28 sudah berapa orang jadi petani muda milenial? Wah, Mas Budi bisa jadi influencer nih. Jempol 2 deh buat Mas Budi dan teman-teman. Ya, mau ke Sleman malah hujan. Padahal mau ke kebun hidroponiknya Mas Faris. Udahlah, tak video call aja. Halo Mas Faris, apa kabar? Halo Mbak Cahya, gimana Mbak Cahya? Di sini hujan, jadi aku nggak bisa main ke sana. Lagi ngapain Mas Faris sekarang? Ini kebetulan saya lagi nyemai nih. Ini benih, ini rock wool. Ya kebetulan pagi ini kegiatan saya nyemai nih Mbak. Ada yang bisa dibantu Mbak? Kalau Mas Faris sejak kapan nih tertarik sama yang namanya hidroponik itu? Di tayangan TVRI Jogja pada waktu itu ada bertani tanpa menggunakan tanah. Nah dari situ saya tertarik nih. Kemudian saya perhatikan baik-baik itu liputan. Oh ternyata ada namanya bertani dengan metode hidroponik. Nah dari situ saya coba mulai dari skala kecil dulu Mbak. Waktu itu saya mulai dari lubang sekitar 50-an lubang Mbak. 50-an lubang, di situ saya tempatkan instalasi saya di teras rumah. Nah, makanya itu jadi inspirasi brand saya, brand kami itu terasponik seperti itu. Jadi perpaduan teras rumah dan hidroponik. Dan kemudian ditawar, Mas, dijual nggak gitu kan? Nah, dari situ saya, wah keren ya, bisa nih buat bisnis gitu kan. Akhirnya saya lanjutkan, saya tambah instalasi di teras rumah. Dan pelanggan pertama saya itu adalah tetangga-tetangga saya gitu. Berarti Mas Faris udah yakin ya kalau pertanian ini jadi pilihan hidupnya Mas Faris? Petani itu yang dipanen bukan cuma sayur Mbak gitu. Yang dipanen tuh banyak, termasuk pahala. Contoh misalnya sayur kita panen, kita jual. Yang jual itu kemudian mendapatkan rezeki atas penjualannya, itu dihitung juga ibadah. Bahwa bertani itu selain bermanfaat, kita juga jadi ladang pahala. Nah Mas Faris, mungkin pesan buat teman-teman di luar sana, anak-anak muda yang pengen mulai bertani. Teman-teman yang masih muda, yuk bertani. Kalau tadi saya punya filosofi pahala, mungkin teman-teman punya filosofi yang lain. Tapi yakinlah bahwa petani itu termasuk salah satu pahlawan. Apa? Pahlawan pangan. Wah, makasih banyak ya Mas Faris. Jadi dapat ilmu-ilmu baru ini.
Nanti kalau nggak hujan, aku pengen main ke sana deh. Boleh, boleh. Nanti saya kasih kok videonya kalau misalnya Mbak Caca, biar tambah penasaran buat datang ke sini. Makasih ya. Dah. Saya tunggu ya di teras Ponik. Gak ngira ya, dari tayangan TVRI Jogja, Mas Faris jadi tertarik ke pertanian hidroponik. Sistem pertanian hidroponik nilai dasarnya adalah efisiensi sumber daya manusia, air, dan lahan. Dengan luasan lahan yang sama, hasilnya bisa 3-5 kali lipat dari pertanian konvensional. Ya, sayur sehat bikin bahagia. Wah, bener-bener udah terwujud nih cita-cita mulia jadi petani penuh pahala. Jadi petani itu keren. Ayo pemuda, jangan malu menjadi petani, karena menjadi petani itu keren. Selama kita bisa menjalin sinergi, jangan ragu-ragu menjadi peternak, karena peternak itu keren. Makan ikan itu hemat, bikin sehat, cerdas. Pokoknya pelihara ikan itu keren. Ini zaman milenial kreatif yang cari ikan keren. Apapun ikannya Ada hasilnya. Ayo pemuda-pemudi, keren. Pernah menjadi petani, kita harus menerus jadi petani. pahlawan pangan. Yuk mungkin jadi petani itu keren. Pemuda, jangan takut untuk bertani, karena petani itu keren. Jadi petani itu keren. Anak muda, anak milenial tidak harus ke kota. Cukup di desa menjadi petani. Karena petani itu keren. Petani itu keren. Yeay, akhirnya nggak sia-sia perjalanan aku buat cari tahu soal pertanian di Yogyakarta. Karena ternyata sekarang udah banyak anak muda yang tertarik di dunia pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Jadi aku nggak khawatir nih kalau nantinya bakalan kekurangan bahan pangan. Karena sekarang sudah banyak anak-anak muda yang tertarik di dunia pertanian dan siap menjadi generasi penerus petani Indonesia. Jangan takut jadi petani, karena petani itu keren. Dah!